Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kamarudzaman di mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Itu mata kuliah fondasi bagi lulusan bimbingan dan konseling. Mata kuliah dasar yang akan mengantarkan mahasiswa khususnya prodi bimbingan dan konseling untuk memahami bimbingan dan konseling secara utuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara bimbingan dan konseling. Silahkan buka bukunya, tapi mudah-mudahan kalian sudah membaca, sudah memahami sebelum Bapak menguraikan dalam video ini, sehingga uh, ada penekanan-penekanan tertentu saja yang butuh pemahaman, ya pemahaman secara spesifik, atau yang masih ragu dalam ketika sudah membaca melalui video ini semakin mantap pemahamannya. Di buku kalian, di buku bimbingan dan konseling, ya semuanya sudah mempunyai buku yang sudah Bapak distribusikan ke teman-teman. Yang belum mengambil segera silakan mengambil. Yang masih di daerah saja ya sudah kita kirim, apalagi yang ada di sekitar Pontianak silahkan segera. Di halaman 5 terkait dengan judul keterkaitan guidance and counseling, keterkaitan bimbingan dan konseling. Apa kaitan antara bimbingan dan konseling? Perlu kita ketahui bahwa bimbingan dan konseling itu kan merupakan satu kesatuan, teman-teman. Jadi yang tidak dapat terpisahkan, terintegrasi, bagian yang integral yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Karena apa? Bimbingan dan konseling itu merupakan langkah dasar sebelum atau maksudnya bimbingan itu merupakan langkah dasar sebelum dilaksanakannya konseling. Jadi sebelum melakukan konseling itu seorang anak, seorang peserta didik pasti dibimbing dulu baru di konseling. Nah, salah satu ahli, Muhammad Surya, mengungkapkan ada 3 pandangan mengenai hubungan antara bimbingan dan konseling, ataupun keterkaitan antara bimbingan dan konseling. Yang pertama, dia berpendapat bahwa bimbingan dan konseling itu sama. Ya, sama. Kedua istilahnya tidak mempunyai perbedaan yang mendasar. Jadi sama. Terus pandangan kedua, bimbingan berbeda dengan konseling, baik dasar ataupun cara kerjanya. Karena pandangan lain, bimbingan merupakan pendidikan, konseling merupakan psikoterapi, yaitu usaha untuk menolong individu yang mengalami masalah serius. Nah, ini tadi. Terus selanjutnya, bimbingan dan konseling itu merupakan satu kegiatan yang terpadu. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Itu merupakan keterkaitan antara bimbingan dan konseling. Dari uraian di atas, uraian tersebut ya tentunya dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi, saling menutupi, saling mengisi dan sebagai inti dari kegiatan dalam rangka memberikan layanan kepada orang lain yang memerlukan. Ya, banyak pendapat ahli mengatakan bahwa ya bimbingan itu kan merupakan salah satu pelayanan khusus yang terorganisasi, yang terintegrasi ke dalam program sekolah, yaitu melalui guru bimbingan dan konseling. Jadi itu merupakan keterkaitan, teman-teman. Jadi memang antara dua kata yang berbeda, antara bimbingan dan konseling, tapi tidak dapat terpisahkan. Bimbingan itu merupakan dasar kerjanya sebelum masuk ke konseling. Sebelum dia masalah, dibimbing dulu. Nah, kecuali udah masuk masalah, maka di konseling. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ciri khas. Nah, ciri khas persamaan dan perbedaan antara bimbingan dan konseling di halaman berikutnya itu. Nah, mudah-mudahan teman membaca buku yang buku bimbingan dan konseling di institusi pendidikan.
Pertama, persamaan antara bimbingan dan konseling ini ada berapa poin nih teman-teman. Ya, secara eksplisit bahwa persamaannya sama-sama memberikan kontribusi positif bagi perkembangan peserta didik di sekolah. Nah, jadi sama-sama memberikan kontribusi positif bagi perkembangan peserta didik di sekolah. Yang kedua, sama-sama diimplementasikan di institusi pendidikan. Nah, sama-sama diimplementasikan ataupun sama-sama pelaksanaannya di sekolah ataupun sering dikenal dengan institusi pendidikan. Yang ketiga, sama-sama memandirikan individu. Nah, sama-sama memandirikan individu. Terus yang keempat, menitik beratkan pada progres perkembangan. Nah, jadi sama-sama bimbingan dan konseling itu fokusnya meskipun ini dalam konteks sebelum masalah, ini sudah pada masa masalah, tapi konteksnya menitik beratkan agar anak didik itu berkembang, progresnya ya, proses perkembangannya untuk lebih baik. Nah, terus pengentasan pada faktor-faktor yang menghambat perkembangan. Nah, tadi intinya adalah perkembangan lagi. Jadi yang sekiranya terdapat beberapa hal yang mengalami hambatan dalam proses perkembangan, nah, akan diatasi melalui kedua ini gitu. Terus pelaksanaannya sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, jadi pelaksanaannya sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, ini merupakan persamaan antara bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan dan konseling itu tidak boleh melakukan proses kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma. Semua kegiatan yang dilakukan bimbingan dan konseling harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, baik agama ataupun hukum yang berlaku di negara ini. Sekarang kita masuk ke perbedaan antara bimbingan dan konseling. Perbedaan di sini dia terdiri dari beberapa aspek perbedaannya. Nah, kita lihat yang pertama itu dari aspek isi. Kalau bimbingan dan konseling itu lebih menekankan pada usaha pemberian informasi dan kegiatan pengumpulan data. Sedangkan konseling merupakan bantuan yang dilakukan dalam pertemuan tatap muka. Nah, ya tatap muka ini tatap muka maksudnya tatap muka antara konselor dan klien gitu. Nah, jadi bahwa bimbingan itu masih dalam konteks menekankan pada usaha pemberian informasi, kegiatan pengumpulan data, karena di bimbing itu dapat data yang terjadi di dalam diri siswa. Oh, anaknya begini, nah, kegiatan sehari-harinya begini, nah, dia punya masalah karena apa, itu kan itu di dalam konteks di proses bimbingan dulu tuh kita akan tahu anak-anak kesehari-hariannya gitu. Sedangkan konseling sudah masuk kepada fase pertemuan tatap muka gitu. Terus selanjutnya aspek tenaga gitu. Bimbingan dapat dilakukan siapa saja, namun konseling hanya dilakukan oleh tenaga ahli yang telah terdidik dan terlatih. Aspek tenaga, jadi di sini maksudnya pelaksananya.
Jadi kalau bimbingan itu kan bisa saja teman kita juga bisa memberikan bimbingan, ngasih pemahaman kepada Anda, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, kamu harus begini, kamu harus begitu. Bisa saja semua orang bisa. Namun konseling hanya dilakukan oleh tenaga ahli yang telah terdidik dan terlatih. Terdidik itu melalui proses pendidikan, melalui proses pelatihan, eh, sehingga betul-betul memahami secara eksplisit terkait dengan konseling. Jadi itu saja dulu dari saya dari pembahasan ini. Sekiranya Bapak mohon berharap kepada teman-teman, meskipun kadang-kadang Bapak agak telat mengupload video ini, silakan kalian baca dulu bukunya, baca dulu, pahami intisarinya. Itu maksudnya Bapak kalian berharap kalian harus punya semuanya kalian harus punya buku ini ya, sehingga kalian mudah mempelajari terlebih dahulu, dan video yang Bapak akan share itu menekankan kepada hal-hal yang substansial dari penjelasan yang telah kalian pelajari. Sekian, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.